Halo guys, jumpa lagi di YouTube channel Layar Hijau. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. I'm not the girl that I used to be. Sometimes I'm more than words. I'm the Forgotten 2017. something like that. Hey, oh baby, I need me. Hey, cause I love I cannot buy it. Was I real? Forgotten yang merupakan film asal Korea Selatan ini menyuguhkan jump scare yang tak terduga. Bahkan sebagian penonton bisa saja salah mengira dan menganggap ini adalah film bergenre horor. Film ini dibintangi oleh Kang Hae-nul sebagai Jin dan Kim Yoo-ol sebagai Yo. Ceritanya diawali dengan Jin yang pindah bersama kakaknya yaitu Yo dan kedua orang tuanya ke rumah baru. Scene pertama kali menampilkan adegan di mana satu keluarga berada di dalam sebuah mobil dalam perjalanan. Jin, salah satu karakter di mobil tersebut, mengalami mimpi yang seakan-akan nyata baginya. Keringat dingin pun mengucur deras di kepalanya. Yap, ini adalah satu keluarga di mana terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak laki-lakinya. Dan ternyata mereka melakukan perjalanan ke rumah baru mereka alias baru pindahan rumah. Nah, saat sampai di rumah barunya, Jin bengong seolah dia sudah pernah melihat rumah ini. Dia pun bertanya-tanya di dalam hatinya sambil berpikir. Was I real? With you, boy, real? Was I real? With you, boy? You won't give me too much chances. I don't care. Di sini, sang kakak Yo, seorang murid yang berprestasi dari sejak SD. Jin selalu mengidolakan sosok kakaknya. Oh ya guys, kakaknya ini kakinya pincang sebelah karena kecelakaan. Lanjut berberes rumah dan perabotan karena baru pindahan rumah. Nah, yang menarik ada scene di mana sang kakak menempel kalender dengan tanggal 5 Mei 1997. Nanti kalian bakal tahu kenapa sang kakak menempelkan kalender tersebut. Sesaat berberes kamar Jin, dia dibantu oleh paman-paman pengantar barang perabotan ke rumahnya barunya. Si paman cukup terkejut melihat Jin memanggil kakaknya dengan sebutan kakak. Si paman pun memastikan dan bertanya berapa usia Jin dan kakaknya. Nah, dari sini sudah mulai sedikit ada kejanggalan. Namun tiba-tiba sang kakak datang dan meminta tolong si paman mengantar barang untuk membantunya di dapur. Si paman pun bergegas pergi dan membantu di dapur. Cause I love I cannot buy it. Was I real? Was I real? With you, boy? Oh ya, di rumah tersebut ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki. Letak kamar itu persis di depan kamar Jin dan kakaknya. Setelah perabotan selesai dipindahkan, mereka pun lanjut makan malam dan mengobrol ngalor ngidul. Saat makan malam, Jin seolah mendengar suara dentuman keras dari lantai loteng. Anehnya, cuma dia saja yang mendengar suara itu. Di scene ini, kesan horornya kerasa banget, apalagi pas saat itu lagi hujan deras ditambah suara petir. Lanjutnya, pas mau tidur, Jin mendengar suara dentuman itu lagi. Nah, dia merasa suara itu berasal dari ruangan yang tepat persis di depan kamarnya. Ingat gak kata si bapak tadi, kalau ada ruangan yang gak boleh dimasukin? Nah, itu ruangan di mana suara itu berasal. Karena penasaran, Jin pun ingin memastikan suara apa itu. Namun saat ingin memastikan suara itu, sang kakak bangun dan mengagetkan Jin. Sang kakak mengira Jin berhalusinasi. Lalu sang kakak pun mengajaknya keluar rumah, mencari udara segar meskipun sedang hujan deras di luar. Lalu sang kakak pun kembali ke rumah duluan. Saat di perjalanan, dia dihadang oleh beberapa orang dan membawanya. Si Jin melihat kejadian itu langsung berlari. Namun sang kakak keburu dibawa lari oleh orang tak dikenal tersebut. Untungnya si Jin mengingat plat nomor dari mobil tersebut. Pagi harinya, polisi sudah berada di rumah dan menginterogasi Jin. Lalu ia menyampaikan tentang plat nomor tersebut. Nah, di sini baru ketahuan jika Jin ada masalah dengan ingatannya, sehingga ia harus minum obat terus.
Mengenai plat nomor tersebut yang ia ingat saat kejadian tersebut, si polisi menanggapi jika itu adalah plat nomor yang palsu. Selama belasan hari tanpa kabar, akhirnya secara tiba-tiba, Yo kembali ke rumah namun ia tidak ingat apa yang terjadi padanya. Cause the love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't Sebenarnya setelah kejadian penculikan sang kakak, banyak keanehan terjadi mulai dari sang kakak yang keluar setiap malam, hingga kaki sang kakak yang pincang sebelah kiri berubah pincang jadi sebelah kanan. Kan lucu? Pada suatu malam ketika sang kakak pergi pada malam hari, Jin terbangun lalu mengikuti kakaknya pergi. Singkatnya sampai di sebuah pasar dan Jin memergoki sang kakak bertemu dengan dua orang polisi yang kemarin menginterogasi Jin saat kakaknya diculik. Jin pun ketahuan oleh dua orang polisi tadi, lalu terjadilah kejar-kejaran layaknya Tom and Jerry. Singkat cerita, ia berhasil lolos, namun tiba-tiba ia terbangun kembali di kamarnya dengan posisi yang sama saat ia tertidur. Apakah ini mimpi? Ternyata tidak, semua ini nyata. Lalu Jin melaporkan kejadian yang dialaminya semuanya ke ibunya dan berencana memergoki sang kakak jika nanti malam keluar lagi. with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah. Malamnya pas hujan deras, Jin memergoki ibunya sedang telepon dan bicara jika Jin sudah mengetahui rahasia di rumah ini. Sebenarnya ada apa ini? Lalu Jin pun berusaha kabur dari rumah aneh ini. Saat ia kelari, dia malah ketemu dengan bapaknya di luar. Singkat cerita, Jin berhasil kabur ke kantor polisi dan di sini ia pun sadar jika ia adalah seseorang yang berusia 40 tahun, bukan anak muda berusia 21 tahun yang selama ini ia rasakan bersama keluarga cemara tersebut. Putus asa, Jin pun kembali ke rumah untuk meminta penjelasan. Lalu saat kembali ke rumah tersebut, secara perlahan, ingatan Jin mulai kembali dan mengingat semua kejadian yang terjadi di masa lalu. Oh, baby, I need love me. Hey, cause the love I cannot buy it. Wasn't real. Ternyata keluarga cemara ini adalah seorang polisi dan dokter yang bersandiwara agar ingatan Jin yang hilang selama 20 tahun bisa kembali. Bisa dikatakan Jin ini adalah seorang pelaku yang menghabisi seorang wanita, dan orang yang menyuruh Jin melakukan ini adalah suami dari wanita itu sendiri untuk sebuah asuransi. Nah, ternyata anak dari wanita itu kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang polisi yang sekarang berpura-pura menjadi kakak Jin. Masa lalu Jin pun terungkap kenapa ia melakukan ini semua. Mengetahui yang menyuruh menghabisi sang ibu adalah ayahnya sendiri, Yo pun terpukul lalu melompat dari lantai atas rumah sakit. Dan di sini film pun selesai. Oh, baby, I need love me. Hey, cause the love I cannot buy it. Wasn't real with you, boy. Real, wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah.